kesehatan itu harusnya diprioritasin ya. Jangan dikalahin sama sektor lain yang return on investment-nya lebih cepat. Sektor apa yang harus dibangun tetapi dengan sentralnya kesehatan? Itu yang kita bilang health in all policies. Kita selalu mensupply our partners, mitra kita dan mitra utama kami adalah pemerintah dengan data. Kalau belum bisa diprioritaskan, kita parkir. Dan siapa sih Sherpa-nya masyarakat yang bertanggung jawab untuk masyarakat tuh siapa? Kita milih kok orangnya. Di negara ini tidak ada diskusi antara pihak. Diskusi yang terjadi itu bila perlu. Apakah itu artinya masyarakat sipil tidak bisa bersuara? Bisa. Masyarakat sipil meminta untuk didengar. Nah, harusnya nggak usah minta, udah ada. Thank God kita hidup di dalam periode waktu di mana kita bisa melihat mental health di-address. Dengan adanya Gen Z masuk ke dalam populasi ini, mengajarkan kita untuk apa adanya dan terbuka. Dan mengakui masalah sebagai masalah. Healthcare system di tangan Presiden Prabowo Subianto seperti apa berarti? Saya mendengar tertawa dari sana. How are you, Madia? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. I want to start off with something yang mudah. Pertanyaan yang sepertinya simple, tapi kompleks. I want to ask, yang pertama, which country has the best healthcare system? Wah, rata-rata negara-negara Nordik. Oke. Setelahnya ada Belanda, karena dia punya dokter keluarga dan layanan kesehatan primer yang sangat baik. Lalu yang dekat-dekat, lebih dekat ke kita, selalu ada Thailand. Oke, interesting. Ada sekarang mulai emerging Vietnam. Mari kita definisikan dulu. Sistem kesehatan yang baik atau what makes negara-negara Nordik tersebut tadi disebut, itu apa sebetulnya? Jadi kalau kita bicara sistem kesehatan tuh kayak kita punya kantor, Iyas. Oke. Jadi bayangkan sebuah kantor yang ada unit A, unit B, unit C, unit D. Semuanya harus ada, hadir, performance-nya excellence, bekerja bersama, berkolaborasi bersama dengan baik, dan memberikan sebuah layanan, jasa layanan yang namanya layanan kesehatan. Oke. Ini kalau bekerja dengan baik, itu yang terjadi. Dan Indonesia belum ada di list tadi disebut? Belum. Berarti faktor mana nih yang kita... Banyak faktor. Banyak faktor ternyata. Oke. Banyak faktor. Where are we in that chart? Rasanya masih agak panjang perjalanan kita untuk creeping up to the top. Untuk sampai dan bisa dibandingkan dengan Thailand, dengan satu sisi lain ada India juga, ada Vietnam. Intinya sebenarnya kalau kita mau bikin checkpoint gitu ya, kita bisa melihat waktu pandemi mana negara-negara yang tidak sempat hampir collapse health systemnya atau yang semuanya waktu itu rusuh pastinya, tapi negara-negara yang sudah lebih siap layanan kesehatan primernya, punya kader kesehatan yang sudah mengorganize dirinya sendiri selama bertahun-tahun, ada layanan dokter keluarga, ada komitmen pemerintah untuk universal health coverage, itu yang akan baru bisa masuk tuh ke dalam kelompok yang tadi Iyas tanya. Nah berarti I stumbled upon, saya melihat sebuah wawancara Mbak Diah, I think 3 tahun lalu gitu. Dan salah satu pembahasannya adalah Mbak Diah melontarkan bahwa beberapa negara yang punya sistem kesehatan yang sudah terbangun ketika COVID datang, mereka dapat melakukannya secara natural gitu. Dari segala aspek gitu. Beberapa negara yang tidak memiliki sistem kesehatan yang solid, kewalahan gitu. Dan kita salah satunya gitu. Apakah sebuah kejadian yang begitu besar COVID ketika datang ke sini mengubah sistem kesehatan kita menjadi lebih baik berarti? Tandanya seperti itu kah atau malah memburuk atau gimana? Memburuk jelas tidak ya. Dan saya lega melihat bahwa
tidak ada perburukan setelah itu. Dulu mungkin dalam interview yang sama juga pernah saya sebutkan bahwa kalau kita mau kembali ke area normal setelah pandemi, itu jangan sampai kembali ke normal yang salah. Oh, iya, paham. Jadi normal itu ya sebenarnya harus normal dengan perbaikan. Nah, Indonesia begitu sekarang. Jadi normal dengan perbaikan. Kenapa ini melegakan? Karena artinya apabila ada pandemi lagi, dan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Sekarang. Apabila pandemi datang lagi atau outbreak dalam bentuk apapun, maka kita sudah lebih siap daripada keadaan kita waktu 2020 pandemi mulai. Ini yang tren positif ini yang ingin terus dibawa oleh CISDI supaya terjadi tren positif. Tapi kesiapan yang tadi Iyas bilang itu sebenarnya kalau kita unpack itu banyak. Ada kesiapan apakah kita sudah mengadopsi digital health atau belum? Apakah adanya health insurance kita sekarang BPJS ini betul-betul menghilangkan barrier finance untuk seseorang mengakses layanan kesehatan berkualitas? Apakah workforce kesehatan kita udah cukup kapasitasnya? Lalu bagaimana dengan peran kader? Dan kemudian bagaimana ketersediaan obat? Itu ada semua yang adalah komponen-komponen yang harus terus trennya juga positif. Jadi nggak bisa cuma dilihat dari apakah Iyas atau dia bisa pergi ke layanan kesehatan dan mendapatkan layanan, bukan cuma itu. Tapi komponen yang lain juga harus bergerak dengan benar dan komponen-komponen yang lain ini adanya di belakang layar, Iyas. Oke. Tren positif itu terjadi berarti setelah pandemi karena kita merasa bahwa ternyata kita sanggup melakukan itu. Kenapa berarti sebelum pandemi hal tersebut tidak dilaksanakan? Kesadaran, kalau istilahnya orang kesehatan itu sisi demand. Kesadaran akan apa bentuk layanan kesehatan itu. Bahwa saya bisa meminta sebuah layanan kesehatan yang bentuknya X. Tapi saya punya tantangan untuk mencapai layanan kesehatan tersebut. Kesadaran ini yang terbangun dengan adanya COVID. Sayangnya harus pandemi dulu baru terbuka pandangan-pandangan tentang demand side dari kesehatan. Harus ada urgensinya dulu berarti pada saat itu. Oke. Tentunya kita ada di sebuah acara yang luar biasa, 10 tahun tidak mudah menjalankan sesuatu yang didirikan sendiri tahun 2014. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mbak Diah. Let's start with why. Why did you start CISDI? Back in 8 Desember 2014. Alasannya apa, Mbak Diah? Ada jawaban pendek dan pragmatis. Ada jawaban agak panjang sedikit, filosofis dan fundamental. Kita kawinkan kedua itu dan berikan saya jawaban middle ground. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Ada inisiatif yang lahir sebelum CISDI sebenarnya. Namanya Pencerahan Nusantara. Lahir tahun 2012. Pada waktu saya melahirkan anak yang namanya Pencerahan Nusantara ini, selalu kalau saya berusaha menulis proposal atau meyakinkan seorang donor, ditanya, lalu sustainability-nya gimana? Business wise berarti? Program wise, got it, okay. Bagaimana sustainability-nya? Dan itu yang kemudian men-trigger pemikiran di kepala saya bahwa sesuatu yang berhubungan dengan livelihood, dengan sakit sehatnya seseorang, hidup matinya seseorang itu nggak bisa cuman 2 tahun, 3 tahun, habis itu selesai. Ini harus sesuatu yang maraton, long game. Nah, waktu Pencerahan Nusantara dibuat, salah satu yang dilihat adalah sustainability plan, rencananya untuk di upscale atau direplikasi di tingkat nasional. Tetapi selain itu juga wadahnya apa? Kalau udah ngomong soal sustainability kan harus mau ditaruh di mana. Nah, itu yang membuat saya berpikir sampai ke titik filosofis dan fundamental. Terus terang pada waktu itu enggak terpikir ribet-ribetnya gitu ya. Saya pikir
semuanya dengan idealisme pada waktu itu, dan saya seneng saya punya idealisme dan ketidaktahuan itu sekarang, karena kalau banyakan mikirnya waktu itu nggak jadi, nggak jadi, tutup. Tapi idealisme ini yang membuat, kenapa sih emang nggak boleh? Pertanyaannya adalah siapa yang melarang saya? Siapa yang bilang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak bisa? Biasanya kalau saya udah digituin terus saya akan membuktikan. Nah, kali ini pembuktian itu harus mengajak satu tim aja. Waktu itu ber-6. Dan rata-rata semua percaya. Sekarang? Sekarang 119. Wow, tepuk tangan teman-teman, 119 dari 6. Wow. Jadi saya waktu itu berpikir, oh ini harus ada wadah. Dan wadah tersebut jelas, bukan pemerintah, bukan swasta, tapi harus independen supaya tetap bisa lincah bergerak dan tetap bisa lincah berpikir, thinking ahead dari semua yang lain. Itu yang kemudian kenapa kesehatan ya, karena pada waktu itu layanan kesehatan primer memang baru dibawa CISDI oleh Pencara Nusantara. Jadi CISDI itu lahir 2 tahun setelah Pencara Nusantara lahir. Tanggapan pemerintah ketika melihat CISDI apa di awal-awal berarti? Enggak dianggap lah. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Jadi enggak ditanggepin, enggak kelihatan. Mulai kelihatan di tahun berapa berarti? Saya kira di tahun 2015 jadi setahun kemudian, belum sampai setahun kemudian, beberapa bulan kemudian pada waktu Pencara Nusantara direplikasi nasional oleh Kementerian Kesehatan. Kelihatan, tapi kemudian ditanya, siapa sih? Apa sih mereka? Tapi kan usia organisasinya baru setahun. Ya. Belum terlalu, oh ya mungkin sebentar lagi juga hilang. Ya. Ditelan angin. Lalu kita berjalan pelan-pelan di background terus mengembangkan portfolio, masuk ke ranah tobacco control di tahun 2016, bikin policy paper. Jadi pelan-pelan gitu. Sampai kemudian terjadi pandemi. Wow. Dan di situ ujian terberat ya berarti? Di situ ujian terberat. Di situ saya merasakan pahit dan manisnya. Karena waktu itu saya jauh, ada di Jenewa, nggak bisa terjun langsung. Saya harus lihat semuanya berjuang dari jauh, nggak bisa turun langsung. Tapi di sisi lain saya juga lihat begitu banyak dukungan dan kepercayaan untuk CISDI. Pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu makin tambah banyak. Luar biasa. Berarti motivasi utama ketika membuat CISDI itu apa sebetulnya Bu? Apakah permasalahan general yang kita lihat tentang kesehatan selama 20 tahun terakhir atau apa? Waktu 2014 saya sudah melihat bahwa layanan kesehatan primer ini harus terus dihidupi, harus terus dibangun, tambah kapasitasnya, harus terus diulik untuk dibongkar satu-satu apa yang harus diperbaiki. Karena waktu itu kan kita baru keluar BPJS. Ya. Dan kalau BPJS itu tidak didukung oleh layanan kesehatan primer yang kuat, maka dia akan bocor. Selalu memberikan penggantian untuk rumah sakit yang ongkosnya selalu makin mahal dari tahun ke tahun. Betul. Jadi itu semua harus dijaga agar orang yang sakit tidak masuk ke ranah parah dan orang yang sehat tetap sehat. Itu kerjaannya layanan kesehatan primer. Oke. Hari ini 1 dekade. Tidak mudah seperti apa yang saya sampaikan tadi menjalankan CISDI selama 10 tahun gitu. Through all the ups and downs, dan saya rasa sudah melakukan banyak percobaan terutama di policy making, banyak mencoba diskusi, memberikan research papers dan buku-buku yang disampaikan gitu. Tapi saya tertarik dengan mungkin tema yang diberikan tahun ini, yaitu bertaut menjalin Indonesia sehat, adil, setara. 3 hal tersebut. 3 hal yang sangat berat, 3 hal yang sangat mungkin bisa dibilang menggambarkan Indonesia yang ideal gitu. Sudah berhasilkah didapatkan ketiga hal tersebut ataukah ini masih sebuah gambaran ke depannya? Ini sebuah cita-cita. Ini sebuah CISDI berusaha untuk
memperlihatkan bahwa kalau ada the big castle atau ada sebuah rumah ideal di mana kita semua bisa hidup dengan sejahtera di sana, itu sebenarnya possible. CISDI berusaha terus punya idealisme untuk itu, punya energi untuk itu. Makanya ini bukan saya aja, ada 119 orang yang lain, ada yang terbagi dalam tim yang direktur, yang manajer, yang lead, yang officer, semuanya sama-sama. Dan dengan kebersamaan dan kerjasama ini kita bilang ke semua orang bahwa itu rumahnya tuh tinggal di ujung yang sana loh. Kita jalan di jalan yang ini akan sampai. Kalau kita konsekuen untuk terbuka, untuk kolaboratif, untuk selalu memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan baru, to challenge ourselves, dan memberikan produk-produk tadi dalam buku, tapi yang relevan dan yang memang benar. Tadi Ibu bilang tentang berkolaborasi gitu atau bekerja sama. Tentunya program-program ini harus bekerja sama dengan pemerintah. All these years gitu, itu sudah dilakukan dan juga pihak lain untuk mewujudkan program-programnya. Bagaimana bisa mencapai tahap tersebut? CISDI di tahap apa yang hingga akhirnya bisa melakukan hal tersebut? Dari awal saya selalu bilang bahwa masyarakat sipil itu adalah mitra sejajarnya pemerintah. Oke. Mindsetnya di awal harus seperti itu ya? Jadi mindsetnya berbeda dari kitanya maupun dari pemerintahnya maupun dari sektor swasta, dari akademia dan lain sebagainya. Kita itu semua sama-sama kok. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Kalau kita sudah berangkat dengan mindset tersebut, akan lebih mudah mencapai tujuannya. Nah, tapi masyarakat sipil itu juga saya menyadari penuh dengan stigma. Kerjaan yang ngeritik terus misalnya, melakukan hal-hal yang tidak populer. Ini stigma yang harus dibuktikan nggak lain dan nggak bukan hanya dengan konsistensi dan produk-produk yang berkualitas. On time delivery, precision delivery, hanya dengan itu selama bertahun-tahun, consequence and perseverance. Hanya itu. Jadi kita ke sana arahnya. Kalau IAS tanya dari kapan kami begitu, dari awal kami begitu. Jadi dari awal memang kita sudah memposisikan diri sebagai knowledge generator yang memberikan the broker of knowledge. Salah satu hal yang saya rasa menjadi yang menahan kesuksesan atau program-program ini adalah mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang dari pemerintah mungkin nanti dulu gitu atau mementingkan hal yang lain dulu gitu. Berarti sudah terbiasa dengan penolakan? Udah. Saya mendengar ketawa dari sana. Harus terbiasa. Dan penolakan itu jangan salah, nggak cuma datang dari pemerintah loh. Sipil juga. Penolakan itu bisa dari manapun. Penolakan dari mitra, penolakan dari media, penolakan dari sesama masyarakat sipil, dari mana aja seperti hidup kita sehari-hari. Dan nggak perlu dibawa sakit hati banget kan? Nah, mempelajari penolakan ketika tahu apa yang benar tuh, kadang kan kita bicara kesehatan, bicara dengan data gitu. Research comes, I've seen your CV, Bu. It's not an easy job gitu. Teman-teman di CISDI banyak yang CV-nya jauh lebih bagus dari saya. Ya dengan data. Karena ada yang namanya evidence informed policy. That's right. Jadi kita selalu mensupply our partners, mitra kita dan mitra utama kami adalah pemerintah dengan data. Kalau belum bisa diprioritaskan, kita parkir. Dan apakah itu kemudian membuat kita ngambek gitu? Pergi lalu nggak jadi bantuin? Enggak lah, kita tetap bantuin. Karena apa? Saya percaya penuh kalau CISDI atau masyarakat sipil secara umum bilang bahwa saya bekerja untuk masyarakat. Dan sebagai masyarakat sipil itu penyampai suara masyarakat, pengamplifikasi suara masyarakat.
Dan siapa sih Sherpanya masyarakat yang bertanggung jawab untuk masyarakat tuh siapa? Kita milih kok orangnya. Kita milih semua aparat-aparatnya. Jadi kita harus menyerahkan sebagian tanggung jawab itu kepada pemerintah. Dan kita percaya kepada leadershipnya. Hanya dengan itu harus ada trust dan harus ada ya tadi ya. Ya udah kalau ditolak senyum aja, terus coba lagi. Oke. Permasalahan utama sekarang atau penolakan itu bukan apa, tapi apakah betul kalau misalnya permasalahan utamanya sekarang adalah kesenjangan akses terhadap mungkin di wilayah-wilayah terpencil atau orang-orang tertentu gitu. Apakah itu masalah utama sekarang selama berpuluh tahun, itu yang menjadi utama sekarang? Sebagai masyarakat sipil tentu kita selalu berusaha bilang kondisi idealnya kayak apa. Oke. Sebenarnya idealnya kalau nggak mau berangkat dari tantangan ya, idealnya adalah ada forum, ada platform di mana semua aktor pembangunan itu bisa terlibat dan berdiskusi setara. Dan platform tersebut ada terus. Iya. Nggak hanya ada pada saat dibutuhkan, tetapi ada terus. Iya. Nah ini adalah sesuatu yang kenapa kalau IAS tanya negara-negara tadi yang saya sebutkan di depan, kenapa ada di Nordic countries ada. Di negara-negara yang lain ada, memang mekanisme pelibatan civil society. Ini yang perlu ada supaya kesenjangan geografis tadi tidak menjadi tantangan lagi. Berarti in other words, di negara ini tidak ada diskusi antara pihak? Diskusi yang terjadi itu bila perlu. Oh, dan urgensi. siapa yang menentukan keperluannya? Pemerintah. Karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan. Okay. Apakah itu artinya masyarakat sipil tidak bisa bersuara? Bisa. Masyarakat sipil meminta untuk didengar. Nah, harusnya nggak usah minta, udah ada. Betul. Gitu. Itu fungsi DPR berarti kan? Iya, Okay. Fungsinya DPR, tapi juga fungsi yang harusnya bisa dipecah-pecah di tingkat eksekutif. Ya. Supaya ada platform-platform yang membuat masyarakat sipil, akademia, media bisa mudah untuk menyampaikan pendapat. Okay. This is the golden question. Are you ready? Healthcare system di tangan Presiden Prabowo Subianto seperti apa berarti? Saya mendengar tertawa dari sana. Saya mendengar tertawa di sana, saya mendengar ketakutan dari sebelah sana. Kita belum tahu. Ya. Kita belum tahu. Ini belum 100 hari pertama. Ya, betul. Oke. Yang kita bisa lihat sekarang di dalam list prioritas dari Presiden Prabowo ada 4 dari 7. Apa itu? Ada soal screening kesehatan, ada soal TBC, ada soal makan bergizi gratis, lalu perubahan tipe rumah sakit kalau saya nggak salah. Oke. Ada 4 itu, yang dari 7 ya, jadi lebih dari 50% tuh. Semua soalnya kesehatan. Jadi kami berharap banyak akan ada perubahan yang positif di 5 tahun ke depan setidaknya. Tapi juga CISDI sebagai organisasi telah mengeluarkan sebuah buku putih terdiri dari 13 buku dengan tema-tema kesehatan yang sudah kami serahkan kepada pemerintahan yang sekarang. Dengan harapan bisa dipakai sebagai reference untuk merancang program, untuk melihat indikator dan lain sebagainya. Jadi kita sudah jagain duluan. Ya. Buku tersebut berarti isinya adalah program-program yang sudah didesain khusus untuk Indonesia berarti? Pembelajaran dari jurnal-jurnal, reference yang ada di sana, masukan dari para ahli, diolah sedemikian rupa dengan metodologi tertentu yang namanya foresight, dan kemudian kita keluarkan rekomendasi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dicermati. Responnya seperti apa? Sejauh ini tidak ditolak. Oh itu bagus ya, tidak ditolak. Iya. Oh, tidak tahu dibaca atau tidak, tapi yang netral penting tidak itu ditolak. adalah positif, yes. Saya harus punya mindset ini nih Bu. Saya belum terbiasa dengan mental ditolak seperti ini. Netral itu adalah tidak ditolak. Oke. Harapannya adalah ada diskusi dan bekerja untuk menjalankan program-program yang disiapkan. Betul, itu kan berarti harapannya. Bagaimana caranya masyarakat sipil atau kita bisa membantu program-program itu berjalan dengan lancar berarti?
dengan acara-acara seperti ini. Paham. Jadi kesulitan dari orang-orang kesehatan, kayak saya termasuk di dalamnya, kita kebiasaan ngobrol hanya dengan orang kesehatan aja. Penuh dengan singkatan, penuh dengan jargon, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang ternyata hanya dipahami oleh mereka yang berada langsung di sektor kesehatan. Dari pembuat kebijakannya, dari perancang program digitalnya, dari pemberi layanan klinisnya, semua di situ. Jadi kita merasa kita udah dimengerti oleh orang lain padahal sebenarnya belum. Okay. Nah, podcast seperti ini yang lebih populer gitu bentuknya, engaging publik melalui pop-up puskesmas dan semua itu membuat orang paham dulu, baru kemudian bertanya kayak Iyas barusan. Jadi kalau Iyas bertanya, saya sebagai seorang podcaster harus ngapain? Undang banyak orang kesehatan untuk jadi narasumber. Paham. Gitu. Diskusinya biar berjalan dan dari berbagai sudut pandang supaya ini makin luas diberitakan seperti berita soal pandemi yang luas dan mengambil airtime berbulan-bulan, bertahun-tahun, berjam-jam, bukan untuk memberitakan kesengsaraan dan kesedihan, tetapi kali ini untuk mengajak semua terlibat. Saya mau membahas sedikit tentang mungkin teknologi. Beberapa kali mungkin I guess the past 10 years atau 5 years gitu. Sakit sekarang bisa menggunakan via online gitu. Tapi pada akhirnya memang kalau memang sudah kritis ke rumah sakit and so on gitu. Tapi ada juga pendaftaran online and so on yang saya lakukan kemarin di luar Indonesia yang saya lihat bahwa wow, this is much better than what my country is doing gitu. Jadi ada yang namanya telehealth dan solusi digital di masa depan. Ini sebuah solusi yang tentunya untuk saya masyarakat membantu gitu. Dan ini sesuatu yang baru untuk teman-teman di kesehatan gitu. Apakah ini salah satu solusi besar untuk masalah yang kita miliki? Atau mungkin literasi digital belum begitu dipahami oleh seluruh masyarakat? Kita tuh belum siap untuk mengeluarkan itu sebetulnya. Sebenarnya ini saya bisa jawab dari berbagai angle. Tapi kita harus melihat teknologi itu sebagai enabler. Bukan sebagai pemisah. Cara jagainnya gimana? Cara jagainnya dengan kebijakan. Jadi kalau ada kebijakan, ada policy yang memang secara khusus bilang bahwa oh ini sebagai enabler. Itu sangat dibutuhkan. Sudah sebuah keniscayaan AI akan mendisrupt semua sektor, termasuk sektor kesehatan. Mendiagnosa, kita mulai dari telediagnostik, sekarang udah bisa menjadi yang teman-teman IT timnya CISDI selalu bilang decision support tool. Hanya di level yang sangat spesialistik di mana itu tidak bisa tergantikan lagi. Tetap harus ada manusianya, tapi di level-level yang lain teknologi sudah sebuah keniscayaan, jadi kesehatan harus masuk ke dalam ombak itu, ikut dalam arus itu. Termasuk di dalamnya gimana soal mempelajari soal sisi demand yang tadi saya bilang, mempelajari masyarakat, bagaimana mempelajari tantangan yang dihadapi masyarakat untuk mengakses layanan, termasuk medical record, termasuk semua hal, dispensary obat. Dan itu semua menjadi data yang bisa diolah untuk mengenal Iyas lebih baik, mengenal saya lebih baik. Itu kita ke sana arahnya. Oke, dan itu memang sudah sewajarnya mengajarkan teknologi terlebih dahulu berarti kan? Betul. Agar semuanya memahami cara menggunakannya. Betul. Oke. Cuman yang harus diingat, catatan untuk Indonesia, kita harus ngejar banyak. Oh iya. Jadi ada 30% puskesmas yang masih ada di daerah terluar yang belum ada nakesnya, belum ada broadband internetnya. Wow. Jadi dari sudut infrastruktur kita masih harus banyak catch up. Jadi ini harus jalan bareng, nggak bisa nungguin. Dan disinilah peran CISDI untuk memberikan program-program dan juga saran tersebut. Peran CISDI di sini berganda ya. Jadi dari memahami masyarakatnya, dari berbagai tempat yang jauh, dekat, yang di tengah atau yang di pinggir, dari sana, dan kemudian
peran CISDI juga untuk memformulate, mendesain sebuah jalan lewat mana, dan awas di jalan itu ada batunya, di jalan sana ada lobangnya, dan itu yang kami berikan kepada pemerintah. Oke. Saya ingin sentuh sedikit topik tentang mental health juga. I believe 90% of us here have mental health issues, apalagi tinggal di Jakarta. Banyak sekali yang mensekunderkan atau mungkin melihat, mengesampingkan masalah tersebut gitu. Karena tidak ada yang bisa mendiagnosa hal tersebut secara ke dokter melihat, berbicara secara langsung gitu. Which telehealth is one solution yang sudah disampaikan tadi gitu. Permasalahan ini permasalahan global. Dan sepertinya ini bukan yang memberikan obat kemudian sembuh. Tapi gimana caranya reaksi kita terhadap situasi tertentu yang mungkin menyulitkan kita, reaksinya tidak separah itu gitu. Kalau bicara tentang mental health. Di Jakarta sendiri, kalau bisa mungkin disampaikan dengan data juga, sebetulnya masalah terbesar itu ada di mana, terutama untuk mungkin anak-anak muda sekarang gitu. Dan solusinya apa gitu, karena we've seen a lot of shortcuts. Salah satunya pindah ke Bali misalnya, atau misalnya aku S2 di luar negeri aja gitu. How do you see it in the next 5 years, say, gitu? Pertama, soal mental health itu saya harus bilang bahwa thank God kita hidup di dalam periode waktu di mana kita bisa melihat mental health di-address. Iya. Sebelum ini stigmanya besar sekali, orang tidak mau mengakui bahwa membutuhkan counseling, membutuhkan treatment untuk mental health issues. Kita sekarang sudah sampai di titik itu. Apakah itu di kota besar atau paling tidak sampai kota kabupaten? Apakah itu artinya udah nggak ada lagi stigma? Enggak, masih banyak sekali stigma. Terutama misalnya masuk ke dalam dunia kerja, dalam dunia profesi, di mana ada kekhawatiran kalau saya mengakui bahwa saya punya mental health issues nanti nggak diterima, nanti nggak naik pangkat dan lain sebagainya. Itu yang harus bereskan dengan apa? Dengan again addressing the issue seperti sekarang secara terbuka dan apa adanya saja. Perkara treatment melalui kombinasi antara konseling online, kemudian bertemu dengan psikolog secara langsung, dan kemudian kalau diperlukan di refer ke psikiater secara langsung, kalau diperlukan diberi resep untuk obat, itu adalah di ujung. Tetapi masyarakat atau publik luas sekarang ini sudah mulai lebih terbuka dan tidak memberikan judgement kepada orang-orang yang mengakui bahwa ada masalah dengan mental health-nya. Sehingga ini yang kemudian membuat orang jadi encourage untuk address isu itu di dia yang sebelumnya barangkali tidak. Dan saya rasa lebih vokal karena adanya social media dan juga peran Gen Z yang lebih berbicara soal itu gitu. Ya, saya setuju bahwa Gen Z itu mengajarkan kita banyak hal. Ya. Jadi alih-alih bilang bahwa banyak hal negatif tentang Gen Z, menurut saya dengan adanya Gen Z masuk ke dalam populasi ini mengajarkan kita untuk apa adanya dan terbuka dan mengakui masalah sebagai masalah. Ya kan? Dan memberikan informasi kepada kita yang bukan Gen Z dari sebelumnya, apakah milenial atau X atau baby boomer, itu untuk bisa melihat informasi lebih lengkap dan mengambil sebuah keputusan. Iya, dan menerima hal tersebut bukan hanya mengucilkan perasaan dan pemikiran mereka gitu. Mungkin salah satu hal yang saya rasa kenapa Gen Z bisa melakukan itu adalah peran pandemi juga. Selama 2 tahun yang mereka tidak keluar rumah, merasakan hal tersebut yang kita sebagai milenial dan mungkin di atas itu merasa bahwa di umur mereka saya lebih eksploratif gitu. Ya mereka tidak punya kesempatan itu gitu. Jadi apakah kesehatan mental sekarang yang paling concerning adalah untuk generasi yang lebih muda atau malah yang lebih tua sebetulnya? Semua. Kalau menurut saya, tapi kan kalau mental health itu degree-nya berbeda-beda. Paham. Jadi ada pada saat kita merasa panik, kemudian cemas, sesaat atau terus-terusan. Itu kan degree-nya berbeda-beda.
pada saat kita sudah tertrigger dan kemudian berapa lama kita bisa menyelesaikan masalah, apakah bisa sendiri atau perlu bantuan orang. Ini yang semua spektrum, jadi nggak hitam dan putih saja, ada satu spektrum dari sini sampai Monas barangkali yang luasnya yang harus di cover kalau kita bicara soal mental health ini. Nah, spektrum ini yang harus kita kupas dan iris satu-satu. Pandangan pemerintah terhadap kesehatan mental itu seperti apa ya, Mbak? Kalau secara formal struktural saya tahu ada Direktorat Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan dan itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Ada perhatian khusus kepada generasi muda yang juga ditangani oleh Kementerian Koordinator, ada di Bappenas soal SDGs dan segala macam, ada sebenarnya perhatiannya, tapi masih di ujung, masih di bagian treatment, addressing di sini di upstream, di hulunya itu masih harus dibuka pembicaraannya di ruang-ruang informal seperti kita saat ini. Oke. Ya, kembali lagi adalah diskusi itu menjadi faktor paling penting ketika bicara tentang kesehatan. Saya juga ingin membahas ada perbedaan antara kesehatan masyarakat dan juga kesehatan klinis. If you may, boleh dijelaskan kedua hal tersebut gitu dan seperti apa dalamnya? Ya, salah kaprahnya ya. Ya. Jadi saya suka membandingkan antara klinis dengan non-klinis atau public health in general itu seperti kita lagi sekolah lalu ngapalin dan ujian. Ngapalin dan ujian itu 20%, hanya 20% dari keseluruhan yang kita bisa pelajari sebenarnya. Kurang lebih analogi itu bisa dipakai lah kalau kita bicara soal klinis atau klinik dengan public health. Public health itu semuanya berada upstream, jadi lebih ke pembuatan kebijakan, penentuan prioritas, penentuan anggaran, governance, tata kelolanya kayak apa, manusia yang mengoperasionalkan kayak apa, baru kemudian setelah itu beres diserahkan ke layanan sehingga layanan tinggal memberi layanan yang sudah dijamin kualitasnya. Itu di dunia ideal sebenarnya begitu, itu klinis. Satu lagi adalah kalau klinis one on one. Ya. Kayak kita begini ngobrol. Tapi kalau non klinis atau ruang public health itu satu kebijakan dampaknya sebenarnya bisa ke semua. Satu negara bahkan berlintas-lintas negara. Oke. Saya ingin membahas salah satu hal yang mungkin Cis dilakukan juga gitu, bahwa kesehatan di negara ini itu kan depends on teamwork. Dari seluruh aspek, kita bicara transportasi, polusi, regulasi, pendidikan gitu, and the list goes on gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkurasi prioritas dan juga setelah itu terjadi, role publik seperti apa berarti? Pembangunan itu, kalau kita bilang pembangunan itu besar banget. It's the whole universe and more. Kesehatan salah satu dari berbagai sektor yang ada di dalam kotak yang namanya pembangunan. Yang sering terjadi karena kesehatan itu return on investment-nya lama. Membangun manusia itu kan hanya mudah diucapkan dalam setengah detik, tapi begitu dikerjakan itu 20 tahun juga belum selesai. Sehingga return on investment dalam membangun manusia, menjamin kesehatan dan kelangsungan hidupnya itu butuh 20 tahun setidaknya. Nah, ini yang menyebabkan kesehatan sering dikalahin di antara sektor yang lain. Oke, itu dianaktirikan ibaratnya gitu. Ya, karena ada competing priorities, uang terbatas, harus ada anggarannya akhirnya yang dikalahin prioritasnya kesehatan. Oke. Itu di satu kotak. Di kotak sebelah terjadi pandemi kan? Ya. Pandemi terjadi dan sebenarnya kalau kita semua di sini adalah orang-orang yang berhati baik, tulus, berintegritas gitu. Kita tahu dan melihat secara kasat mata betapa kalau kesehatan itu ambruk,
butir virus yang jalan pindah negara dalam hitungan 1,5 bulan, bisa satu dunia, begitu ada dia, semua hancur. Kita tahu bahwa dari situ harusnya dengan kehalusan hati dan kacamata nurani kita bisa bilang, ternyata kesehatan itu harusnya diprioritasin ya. Jangan dikalahin sama sektor lain yang return on investment-nya lebih cepat. Betul. Ini yang membuat pertanyaan tadi tentang kurasi prioritas menjadi easy. Iya. Sektor apa yang harus dibangun tetapi dengan sentralnya kesehatan? Itu yang kita bilang health in all policies. Jadi transportasi harus dibangun dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kalau orang berdesakan di kendaraan umum, pulang jauh, macet, dia tekanan mentalnya makin tinggi, polusi yang dia hirup juga makin banyak. Kenapa di ruang publik tidak boleh merokok? Karena ada second hand smoker. Kenapa harus ramah kepada perempuan dan anak? Karena perempuan dan anak adalah komunitas rentan. Jadi semua sebenarnya jelas tergambar. Kalau kita tahu battleground-nya adalah mempertahankan kesehatan. Itu dibalik gimana caranya nyusun, bukan dengan melihat banyak, tapi kesehatan ditaruh di tengah. Dan kita lihat yang berhubungan dengan kesehatan. Case study paling masuk akal atau paling realistis, bisakah kita melihat India? Di Jakarta juga sebenarnya ada. Dulu saya nggak tahu, katanya sekarang sudah nggak ada lagi bike lane. Oh iya. Bike lane itu sebenarnya yang adalah sektor transportasi yang dampaknya positif terhadap kesehatan. Ya. Karena orang jadi aktif, gaya hidup aktif, orang dengan ada bike lane memilih barangkali untuk pakai sepedanya lebih sering ke tempat kerja, ada komunitas bike to work. Ya. Ini yang sebenarnya harus lebih banyak lagi dibangun. Tapi kalau kita kembali ke case study yang bisa lihat dari negara tetangga gitu. Tadi media juga menyebutkan India salah satunya gitu. Dengan populasi yang begitu banyak, dengan culture yang begitu berwarna gitu. What made them become in a position where they are today kalau bicara kesehatan gitu. Karena kemiripan kita banyak gitu. Density of the population itself, mortality rate of childbirth gitu. Menurut saya dari segitu banyak yang terjadi di India dan kompleksitas pembangunan yang dia hadapi, the courage untuk memformulasi sebuah kelompok yang fokusnya kepada kader kesehatan yang memang kelompok resmi yang diakui oleh pemerintah soal kader kesehatan, namanya ASHA. Dia memberikan remunerasi sesuai dengan kompetensi, meningkatkan dan melatih para kader kesehatan ini sehingga betul-betul memang berfungsi untuk menopang sistem kesehatan di tingkat komunitas. Itu kalau harus milih apa nih yang bagus buat Indonesia yang bisa kita bilang untuk perempuan, bagus untuk dia punya empowerment, meningkatkan kapasitas tapi juga berdampak positif untuk kesehatan. Saya akan memilih kader kesehatan sebagai fokus utama. Wow, berarti salah satunya dokternya berarti? Kader. Iya, jadi di komunitas tuh ada kader kesehatan. Iya. Dia bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat. Iya. Tapi sebenarnya diambil dari masyarakat, orang yang tinggal di situ juga. Understand. Tugasnya adalah melakukan screening. Iya. Kalau ada yang sakit, ada yang tekanan darahnya tinggi, ada yang gula darahnya nggak enak badan karena mungkin gula darahnya tinggi dan lain sebagainya. Dia melakukan deteksi dini namanya. Atau screening kesehatan. Nah ini bisa disambungkan dengan pemerintahan yang sekarang di mana salah satu prioritasnya adalah screening kesehatan. Jadi kalau mau screening kesehatannya sukses, berilah prioritas kepada para kader kesehatan yang jumlahnya sekitar 1 sampai 1,5 juta barangkali di Indonesia sekarang. Dan bicara screening di sini juga katanya bisa screening juga hari ini dan secara gratis juga, betul ya Bu? Yes, ada namanya Puskesmas Kaget pakai tanda seru. Wah, luar biasa.
Follow up pertanyaan saya terhadap mungkin teamwork yang tadi dibahas tentang kesehatan di tengah dan kemudian sisanya mengikut adalah role publik. Role publik seperti apa gitu? Seperti kita-kita ini. Kita-kita ini sebenarnya kan dua ya, bagian dari pengguna tapi juga bagian dari yang ikut bisa memberikan input kalau ada mekanisme tadi yang saya bilang untuk masyarakat sipil dan lain sebagainya. Input publik itu penting kepada pembuat kebijakan dan juga kepada organisasi seperti CISDI. Input publik itu penting karena kita jadi tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang tidak disukai. Depopulate ruang-ruang sosial media dengan pembicaraan-pembicaraan kayak gini. Seperti ini. Ya. Thread itu panjang, bukan soal yang bombastis gimana, tapi soal gimana sih untuk memperbaiki, gimana supaya screening bisa berjalan, gimana supaya kader kesehatan enggak ditutupin pintu. Betul. Kalau datang di kota, kader kesehatan itu ditutupin pintu. Ya. Banyak yang dikeluarin anjingnya, supaya kader kesehatan enggak masuk. Itu kan sebenarnya bertolak belakang. Nah, jangan ditutupin pintu lagi habis dengar podcast ini. Oke, wow, luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh? Boleh. Oke. CISDI itu isinya generasi muda semua, termasuk saya. Minoritas yang enggak. Ada yang kayaknya sekarang mungkin 19-20 tahun. Ya. Ada yang banyak yang baru lulus jadi early to mid 20s ya, Gen Z, millennials, sedikit Gen X. Okay. Jadi dari awal CISDI dibuat memang ditujukan untuk melibatkan orang muda. Bukan hanya untuk memberikan inspirasi, tetapi setelah terinspirasi ngerjain apa? Betul. Jadi apa yang mau dikerjakan setelah terinspirasi, itu yang dikerjakan oleh CISDI sampai dengan detik ini. Terus tadi kayaknya yang ditambahin tagline-nya, kita semua selalu mengedepankan adab dan etika di CISDI, dan termasuk keterbukaan dalam berkomunikasi. Betul. Jadi bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik, runut, sopan, bagaimana berinteraksi dengan sehat, dan bagaimana di dalamnya menciptakan ruang aman yang ada di CISDI tetapi juga dibawa keluar. Luar biasa, terima kasih banyak, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh tepuk tangan teman-teman? Siap. Mas ya? Titik baliknya enggak satu, titik baliknya ada banyak. Pertama titik balik waktu PN lahir, Pencerahan Nusantara lahir. Itu buat saya itu amat personal. Terutama dalam mendesain blueprintnya, memilih orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagai yang membawa pesan Angkatan Pertama Pencerahan Nusantara, itu sangat-sangat personal. Dari situ ada titik balik berikut. Waktu mau buat CISDI. Pada saat itu ya mirip hampirlah pada waktu CISDI lahir itu, saya tahu bahwa saya tidak akan bisa kembali merepresent sebuah korporasi. Jadi pilihannya buat saya bukan wartawan, saya bukan akademisi, pengetahuan saya banyak pengetahuan praktis seorang pelaksana dan konseptor. Jadi di situ saya tahu bahwa pilihan saya hanya dua, masuk ke pemerintahan atau civil society. Dan kemudian dibuatlah CISDI untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak yang saya lahirkan, Pencerahan Nusantara ini. Di situ titik balik yang pada waktu CISDI dibuat. Lalu kemudian ada titik balik terakhir yang membuat saya solid ya, nggak ngelihat-lihat lagi, nggak meragukan diri sendiri lagi. Itu salah satu
pembicaraan saya dengan almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto. Pak Kuntoro ini dosen dulunya di ITB, tapi kemudian menjadi Dirjen Pertambangan, jadi Dirut PLN, jadi Menteri Pertambangan dan Energi, dan terakhir saya beruntung menjadi anak buah beliau di UKP 4, tempat yang dipakai oleh Presiden SBY, dibuat oleh Presiden SBY untuk menjadi delivery unit. Delivery unit itu tugasnya untuk memecah kebuntuan dari kementerian-kementerian. Saya beruntung berada di sana, belajar di bawah Pak Kuntoro, dan di dalam salah satu percakapan beliau bertanya ke saya. Saya nanya, Pak, ini Presiden mau berganti, kantor tempat saya sekarang pasti akan ditutup. Saya harus apa ya? Kemana saya harus pergi? Dan jawaban beliau adalah, saya ini busur, kamu anak panahnya. Tugas saya hanya melontarkan kamu. Mau jauh, mau dilontarin habis itu langsung nyungsep, itu tanggung jawab kamu. Tapi apa panggilan patriotismu? Pertanyaan itu diberikan kepada saya, dan sejak itu saya yakin bahwa rumah saya adalah civil society. Bahwa kemudian perjalanan hidup membawa saya sebentar di Kementerian Kesehatan, 4,5 tahun di organisasi internasional. Sekali lagi saya melihat itu sebagai berkah, sebagai kesempatan untuk saya memperkaya diri dan untuk segera dikembalikan ke rumah saya. Jadi itu yang membuat saya bertahan, dan kayaknya saya nggak kemana-mana lagi. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman. Saya mau follow up question dari pembahasan itu. Berarti anak kedua lahir, Cisdi, karena tahu anak pertama akan diobrak-abrik oleh pemerintah. Anak pertama sama anak kedua dilindungi oleh ibunya. Tidak dijawab teman-teman. Silakan mungkin menjawab pertanyaan kedua. Saya nggak mau masuk dari kritik. Ada banyak kritik yang bisa diberikan, dan itu akan endless kalau menurut saya, nggak akan ada akhirnya. Saya mau meng-highlight salah satu pengalaman kemarin waktu dalam salah satu kegiatan Cisdi Goes to Campus, di mana kita diundang oleh Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan universitas ini menyediakan layanan konseling kesehatan mental untuk mahasiswanya. Menurut saya hal ini harus direplikasi di banyak universitas lain. Dan yang menurut saya lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari tersedianya layanan ini adalah disediakan 2 kali secara gratis, tapi kemudian apabila dirasa butuh, mahasiswa tersebut harus bisa memberikan pembayaran sedikit, enggak signifikan, tetapi harus ada. Kenapa? Karena itu menuntut orang yang bersangkutan untuk merefleksi ke dalam. Apakah saya sudah oke? Apakah saya masih membutuhkan layanan ini? Ya. Dan bagaimana saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri? Jadi ini adalah sebuah pujian, shout out kepada Universitas Hasanuddin untuk ditiru, direplikasi oleh universitas yang lain. Kalau saya melihat hoax itu sebuah konsekuensi logis dari tsunami of information. Kita hidup di dalam era di mana informasi itu masuk tidak terbendung dan nggak ada saringannya lagi. Itulah salah satu sisi buruk ya. Semua tuh ada 2 sisi. Sisi buruk dari sosial media adalah tsunami of information yang tidak tersaring. Tapi sisi baiknya kita juga jadi lebih banyak menerima info-info yang benar. Bagaimana caranya supaya tidak ada hoax? Saya pikir hampir tidak mungkin hoax itu tidak ada lagi. Kita hanya akan terus menerima informasi-informasi yang begitu banyaknya dan harus dipilah-pilah.
Yang harus kita kerjakan adalah memperkaya diri dengan pengetahuan supaya kita tahu mana yang hoax, mana yang bukan. Biasanya yang susah bukan kitanya, karena kita tahu mana yang benar, mana yang enggak, dan mana yang ada di jurnal, mana yang tidak. Apalagi kalau mahasiswa psikologi ya tadi kalau nggak salah dengar saya. Tapi justru menghadapi dan meyakinkan keluarga, teman, lingkungan untuk tidak percaya hoax. Gimana caranya? Dibombardir dengan informasi yang sama banyaknya atau lebih banyak, tapi informasinya benar. Nah ini nggak bisa sendiri, mungkin bisa bersama-sama dengan kelompoknya. Kalau tadi Iyas tanya kita bisa ngapain? Coba kumpulin informasi-informasi yang benar dan bombardir ranah-ranah perbincangan dengan informasi yang benar itu. Itu kenapa CISDI nggak pernah kerja sendirian. Kita selalu bekerja bersama mitra dan bersama komunitas di mana kita melakukan sebuah program atau mengerjakan sebuah program. Mitra utama kita selain pembuat kebijakan ya di daerah adalah komunitas, kembali lagi kepada ibu-ibu kader. Ibu-ibu kader ini amat sangat paham wilayahnya dan komunitasnya. Tapi di sisi lain CISDI sebagai organisasi kalau dilihat-lihat ada Puskesmas Kaget, ada Health Inc., ada PHC Fest, ada menghadirkan Iyas Lawrence. Itu selalu memang membungkusnya dengan sesuatu yang menarik dan yang menurut pendapat kami bisa dicerna dengan baik oleh publik sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang jauh. Memang ini masih perjalanan yang cukup panjang karena tantangannya bukan satu, tantangannya banyak. Tantangan nggak punya HP, tantangan tinggalnya jauh, dan lain sebagainya itu juga masih amat mempengaruhi masyarakat kita. Tapi CISDI terus berusaha membangun kampanye-kampanye dan acara-acara, program-program yang bekerja sama dengan komunitas di tempat, di daerah tertentu. Dan semoga kerjasama tersebut bisa dilancarkan dan juga terutama bisa dibaca dan juga diterima oleh pemerintah yang sedang berjalan sekarang, termasuk buku putih tersebut yang sudah dikirim. Sekali lagi terima kasih untuk CISDI mengadakan acara yang luar biasa seperti ini dan juga selamat ulang tahun yang ke-10. Boleh tepuk tangan teman-teman. Semoga betul semakin Indonesia menjadi tempat yang sehat, adil dan setara. Amin, amin. Mbak Diah, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Mbak Diah teman-teman.